Sure. Film ini dimulai saat kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Chap. Chap adalah seorang pembunuh bayaran yang terampil yang berspesialisasi dalam membunuh orang-orang elit dan berkuasa. Dia saat ini bekerja untuk Carlito, yaitu seorang pemimpin kartel Meksiko yang berwibawa. Atas permintaan Carlito, Chap telah membunuh Kim, yaitu seorang karyawan yang berasal dari Cina yang membuatnya mendapatkan banyak musuh yang marah. Suatu pagi, Chap bangun dari tempat tidurnya dan segera mulai mengalami beberapa gejala yang parah. Penglihatannya kabur dan dia hampir tidak bisa berjalan. Saat berada di ruangan tamu, ia pun menemukan sebuah disk video dan memutarnya di TV. Dalam rekaman tersebut, Ricky, seorang rekan pembunuh bayarannya, menyampaikan sebuah pesan kepada Chap, dan Ricky mengungkapkan bahwa dia menyuntikkan pembunuh bayaran itu dengan racun saat dia tertidur. Dan ia juga mengungkapkan bahwa racun itu akan membunuhnya dalam waktu 1 jam. Chap pun sangat marah mendengar berita tersebut dan menghancurkan TV karena frustasi. Lantas, dia pun segera bergegas menuju mobilnya dan melaju ke klub terdekat untuk mencari Ricky. Dalam perjalanan ke sana, dia menelpon Kylo, yaitu informan jalanannya, dan memintanya untuk menemukan pembunuh bayaran yang hilang untuk membantunya membalaskan dendam. Saat berada di balik kemudi, detak jantung Chap perlahan-lahan melambat saat ia berjuang untuk tetap membuka matanya. Untungnya, dia berhasil mencapai klub dan menerobos masuk melalui pintu. Chap segera menangkap pemilik klub dan mendodongnya dengan senjata. Pembunuh bayaran itu kemudian bertanya tentang lokasi Ricky saat ini, tetapi pemiliknya dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak tahu. Chap kecewa dengan jawaban tersebut dan kembali ke mobilnya sambil mengembut. Beberapa menit kemudian, dia menelpon dokternya yang bernama Mile. Chap kemudian menjelaskan situasi kepadanya dan merinci gejala-gejala yang dialaminya. Setelah beberapa saat berpikir, Mile mengungkapkan bahwa Chap telah disuntikan dengan racun yang dikenal dengan nama Cinese Cocktail. Racun tersebut sangat fatal dan mematikan produksi adrenalin dalam tubuh. Mile menyarankan Chap untuk terus bergerak untuk meningkatkan produksi adrenalin dalam tubuhnya, karena jika tidak, ia akan langsung meninggoy. Dokter juga memberitahunya bahwa ia saat ini sedang melakukan perjalanan keluar kota, namun akan kembali dalam beberapa jam. Saat itu, Chap mendengar pengeras suara yang memintanya untuk menepi dan melihat beberapa kendaraan polisi di belakangnya. Melihat hal ini, dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memompa adrenalinnya. Alih-alih menepi, dia mengabaikan perintah mereka dan mengemudikan mobilnya ke dalam sebuah mall, sementara para petugas mengejarnya dengan kejar-kejaran. Sure. Dia akhirnya menabrakkan mobilnya ke sebuah eskalator dan melarikan diri dari polisi melalui pintu belakang. Chap keluar dari jalan dan berlari menuju taksi terdekat. Dia dengan paksa menarik keluar penumpang dan masuk sambil berteriak kepada pengemudi untuk segera melaju. Di dalam taksi, Chap mengikuti instruksi dokter dan terus bergerak sambil membenturkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain. Setelah perjalanan singkat, taksi menepi di sebuah supermarket terdekat dan Chap dengan cepat memasukinya. Dia menarik kasir ke seberang meja kasir dan mengancamnya dengan pistol. Chap mengelilingi toko dan mengumpulkan banyak minuman berenergi. Setelah itu, ia kembali ke taksi dan menuju ke rumah Carlito. Di sana, dia bergabung dengan Carlito di kolam renangnya dan berbincang dengan penguasa kartel. Chap menemukan bahwa Carlito menyadari kesulitannya dan bahkan memerintahkannya. Ternyata kartel tersebut diserang oleh geng Cina yang penuh dendam setelah pembunuhan Kim. Oleh karena itu, Carlito memutuskan untuk membunuh Chap untuk berdamai dengan geng saingannya.
Cep pun sangat marah mendengar hal ini dan meninggalkan rumah sambil kembali ke taksinya yang sudah menunggu. Beberapa menit kemudian, dia menerima telepon dari Mile yang menawarkan lebih banyak tips untuk melawan racun. Dokter menyuruhnya untuk mendapatkan suntikan epinefrin versi sintetis dari adrenalin dari rumah sakit. Cep berterima kasih kepada dokter atas bantuannya dan memutus sambungan teleponnya karena ada telepon dari Kylo. Informan tersebut memberitahukan bahwa ia melihat saudara laki-laki Ricky yaitu Alex di sebuah restoran terdekat dan meminta Cep untuk datang ke lokasi tersebut. Cep sangat senang mendengar kabar tersebut dan langsung menuju ke restoran tersebut. Dengan sabar ia menunggu Alex di luar dan segera menyerangnya saat pria itu melangkah keluar. Cep mengamputasi tangan Alex dengan pisau daging dan menjatuhkannya ke tanah. Pembunuh itu mencengkeram kerah baju Alex dan bertanya tentang Ricky. Meskipun terluka, Alex menolak untuk mengadukan saudaranya dan malah menjegal Cep ke tanah. Kylo kemudian datang menyelamatkan Cep dan memukul kepala Alex dengan tongkat kayu. Alex teralihkan perhatiannya oleh sang informan dan Cep mengambil kesempatan untuk menembaknya dari belakang. Beberapa menit kemudian, Cep memasuki rumah sakit dan menyamar sebagai pasien. Dia berjalan dengan tenang menyusuri lorong tetapi melihat sepasang petugas di sebuah bangsal dan segera berlari. Petugas itu membuntuti-nya dengan ketat. Namun Cep berhasil mendahului mereka dengan menghindari beberapa pasien yang menghalangi dan berlari menuruni tangga. Dia melihat sekelompok petugas medis yang membawa seorang pasien di kereta dorong dan bergegas mengejar mereka. Dia menangkap seorang perawat dan mendorongnya dengan pistol saat dia meminta suntikan epinefrin. Perawat tersebut pun ketakutan dan dengan panik mencari obat di kereta dorong. Untungnya dia menemukan botol dan menyerahkannya kepada pembunuh bayaran yang kemudian mengambilnya. Cep merasakan detak jantungnya berangsur-angsur melambat dan menyusun rencana gila untuk memompanya. Cep meminta perawat untuk menyetrumnya dengan defibrilator tetapi petugas medis ragu untuk melakukannya. Namun ketika Cep mendorongkan pistol ke arahnya, dia menyerah pada permintaannya dan meledakkannya dengan alat tersebut. Clear? Guncangannya sangat besar dan membuat Cep terlempar ke belakang saat dia jatuh ke dalam lift. Para petugas mendekati pintu lift untuk menangkap Cep. Namun pembunuh bayaran itu menembaki mereka saat mereka mundur dan bersembunyi di balik dinding. Cep melemparkan seorang pasien keluar dari lift dan menutup pintu saat dia menunjukkan ke bawah untuk menyelesaikan pelariannya. Saat lift turun, dia menggunakan jarum suntik untuk mengambil obat dari botol dan menyuntikkan dirinya sendiri. Sayangnya, dia mengalami overdosis obat dan langsung menjadi gila saat dia berlari di sekitar kota dan hiperaktif. Dia akhirnya berhenti ketika dia melihat kerumunan orang menonton TV di jalan dan menemukan bahwa polisi telah meluncurkan pencarian di seluruh kota untuknya. Sementara itu, Ricky mendapatkan kabar tentang kematian saudaranya saat anak buahnya mengantarkan tangan Alex yang terpenggal kepadanya. Ricky pun sangat marah saat mengetahui bahwa Cep bertanggung jawab dan memutuskan untuk menemukan dan membunuhnya secara permanen. Di ujung lain kota, Cep mengkhawatirkan kekasihnya yaitu Epe dan meneleponnya untuk memeriksanya. Dia merasa lega mendengar suaranya dan mengatakan bahwa dia akan segera tiba di Imahna. Epe yang tidak curiga tidak terlalu memikirkannya dan menciumnya sambil menutup telepon. Semenit kemudian, Cep melihat seorang polisi yang sedang mengendarai sepeda motor dan mengambil pistolnya sambil mengancam petugas tersebut untuk mundur. Cep mencuri sepeda motor tersebut dan mengejek polisi itu dengan mendarainya berputar-putar sebelum akhirnya mengebut ke rumah Epe. Di sana dia mendesaknya untuk berpakaian dan pasangan itu keluar dari apartemen.
Di luar, dia melihat salah satu anak buah Ricky dan menjamret tas EP untuk mengalihkan perhatiannya. Saat dia mengambilnya, Chap menyerang preman itu dan mematahkan lehernya sebelum membuangnya ke kolam renang terdekat. Chap kembali ke EP dan pasangan itu pergi ke pusat kota ke sebuah restoran lokal. Saat mereka menunggu makanan, Chap mengungkapkan kepada EP bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Dia menjelaskan situasinya saat ini kepada EP dan memberitahukan bahwa dia dalam bahaya besar. EP terkejut mendengarnya dan percaya bahwa Chap mengarang cerita untuk secara tidak langsung memutuskan hubungan dengannya. Dengan marah, dia bergas keluar dari restoran sementara Chap mengikutinya dari belakang. Dia meraih tangannya namun segera merasakan detak jantungnya melambat saat dia terjatuh ke lantai. Untuk memacu jantungnya, Chap meminta EP untuk memompa adrenalinnya dengan melakukan sebuah aktivitas di tengah jalan. EP awalnya menolak dan menyebutnya gila, tetapi bergairah ketika dia menciumnya. Akhirnya pasangan ini dengan penuh semangat melakukan aktivitas itu sementara kerumunan orang yang menatapnya bersorak-sorai. Saat itu, Chap menerima telepon dari Kylo yang memberitahukan bahwa Ricky sedang berada di dekat gudang mereka. Mendengar hal ini, Chap menarik celananya kembali dan mencium EP dengan penuh cinta sebelum pergi ke lokasi yang telah ditentukan. EP juga mengenakan pakaiannya saat para penonton bubar dan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Ketika Chap sampai di gudang, dia menemukan anak buah Carlito menunggunya dan mendapati bahwa Kylo sudah mati. Chap menyadari bahwa bosnya yaitu Carlito memerintahkan pembunuhnya saat para preman menyiksa Kylo untuk memancingnya ke gudang. Chap yang gelisah menembak dan membunuh 2 orang saat baku tembak terjadi. Beberapa saat kemudian, Chap melihat EP di dalam lift gedung dan terkejut melihatnya. Dia pun lantas segera berlari menuju lift sambil menggunakan mayat Kylo sebagai perisai dari tembakan para preman. Namun saat Chap melompat ke dalam lift, sebuah peluru mengenai kakinya. Pasangan ini naik lift ke lantai dasar di mana sekelompok penjahit sedang menjahit pakaian. Chap menyergap salah satu preman dan memasukkan tangannya ke dalam mesin jahit. Pria itu berteriak kesakitan sementara Chap dan EP meninggalkan gedung dengan mengendarai mobil curiannya. Anak buah Carlito juga memasuki mobil mereka dan mengejar pasangan itu dalam pengejaran yang sengit. Chap melaju dengan cepat untuk menghindari musuh-musuhnya, tetapi para preman itu tangguh dan menembak Chap untuk menghentikannya. Untungnya, tembakan tersebut hanya mengenai kaca belakang mobil dan Chap dengan cepat membalas tembakan. Tembakannya mengenai orang-orang itu dan akhirnya menyebabkan mobil mereka jatuh. Setelah mereka menyelesaikan liburan mereka, Chap menerima telepon dari Mile yang memberitahunya bahwa dia sudah kembali ke kota. Chap merasa lega mendengar hal ini dan segera menuju ke kediaman dokter. Di sana, Mile memberinya infus epinefrin untuk menghentikan perkembangan racun. Namun, dokter dengan jelas menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada obat penawar racun dan dia pasti akan mati dalam beberapa jam. Maya kemudian menawarkan untuk memberinya racun tanpa rasa sakit untuk membantunya mati lebih mudah, tetapi Chap menolak dengan alasan bahwa dia masih memiliki dendam kepada Ricky. Beberapa menit kemudian, Chap menelpon Ricky dan meminta untuk bertemu di hotel terdekat. Ricky menerima tawaran tersebut dan setuju untuk bertemu dengannya. Setelah itu, Chap memutuskan sambungan teleponnya. Pembunuh bayaran itu mengucapkan selamat tinggal pada EP dan berjanji akan kembali saat ia menuju tempat pertemuan. Chap menyimpan pistolnya di kamar mandi hotel dan menyembunyikannya di balik mantel sebelum memasuki lift. Dia naik ke lantai paling atas dan disambut oleh 2 anak buah Ricky. Keduanya dengan agresif mengambil pistolnya dan mengantarkannya ke Ricky.
Chap menemukan Carlito dan Ricky duduk berdampingan di sebuah sofa. Setelah berbasa-basi, Carlito mengeluarkan jarum suntik yang berisi Chinese cocktail dari tasnya. Carlito meminta anak buahnya untuk menahan Chap saat ia bersiap untuk menyuntikkan pembunuh bayaran itu dengan dosis racun lainnya. Dengan demikian membunuhnya untuk selamanya. Salah satu dari mereka tertembak di kepala. Geng Carlito terkejut melihat hal ini, tetapi segera menyadari bahwa geng saingannya yang berdiri di belakang Chap melakukan penembakan. Ketika Carlito melihat geng tersebut, dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka dipimpin oleh Kim. Dalam adegan kelas balik, kita melihat bahwa Chap menyelamatkan nyawa Kim dan meminta pemimpin geng tersebut untuk pergi keluar kota selama beberapa hari. Kim menurutinya dan berita menyebar ke jalanan bahwa dia sudah mati. Namun dia sebenarnya masih hidup dan bersembunyi selama ini. Oleh karena itu, untuk menunjukkan penghargaannya, Kim membawa serta gengnya untuk menyelamatkan Chap dari majikannya yang kejam. Mafia Cina menembaki Carlito dengan anak buahnya saat geng tersebut berpencar untuk menghindari tembakan yang datang. Local officials have confirmed gunfire on the Sunday. Leave the room. Ricky memegang pistolnya untuk menembak geng lawan, tetapi Chap melemparkan botol anggur ke arahnya yang membuat jari-jarinya putus. Sementara itu, Carlito bersembunyi di balik tembok dan memanggil pilotnya untuk mendaratkan helikopter di atap. Beberapa detik kemudian, Chap melihat Carlito saat dia meninggalkan area tersebut dan menaiki tangga. Chap mengikuti pemimpin geng tersebut dan menghentikannya tepat saat dia memasuki helikopter. Saat itu juga, Ricky menyelinap di belakang Chap dan menyuntikkan dengan dosis kedua dari racun tersebut. Carlito berteriak kepada Ricky karena membayang-bayangi dirinya selama baku tembak, membuat pembunuh bayaran yang marah itu menembak dada pemimpin geng tersebut. Ricky melempar tubuh Carlito keluar dari helikopter dan menyuruh pilot untuk menyalakan pesawat. Saat helikopter mengudara, Chap meraih pintu dan menyerang Ricky. Kedua orang itu bertarung tinju di udara dan akhirnya jatuh dari pesawat. Saat berada di udara, Chap meraih leher Ricky dan mematahkannya dengan tajam. Dengan demikian, akhirnya menyelesaikan misi balas dendamnya. Tak lama kemudian, Chap mendarat di sebuah mobil dan terpental saat ia jatuh ke jalan. Film ini berakhir saat Chap menatap dengan mata terbelalak ke arah kamera dan berkedip. Hal ini menandakan bahwa dia masih hidup. Tamat. Oke, sekian dulu bagaimana tanggapan kalian tentang film ini, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, see you next time and bye bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.